Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita bisa berkumpul di Zoom ya untuk sama-sama belajar tentang bagaimana sih merancang proyek kebaikan keluarga di bulan Ramadan. Masya Allah, dalam beberapa hari lagi ya, ini vibes-nya udah mulai terasa nih bulan Ramadan. Mulai dari panasnya kalau siang, terus kalau ke pusat-pusat perbelanjaan juga udah terdengar ya suara-suara theme songnya Ramadan, terus juga bahan-bahan harga pokok juga udah mulai naik ya, tanda semakin dekat dengan bulan Ramadan. Nah, oh iya nggak apa-apa, silahkan, silahkan, silahkan yang sambil ngelonin boleh sambil nunggu teman-teman yang lain juga nih. Betul, ini kue dan sirup di etalase udah mulai bermunculan ya. Tapi Kak, apakah Ramadan hanya sebatas itu? Apakah kita hanya mau melewatkan Ramadan dengan rutinitas yang sama tiap tahunnya? Apakah tidak mau meninggalkan jejak kebaikan yang lebih daripada tahun sebelumnya? Nah, kita hari ini mau sama-sama belajar nih gimana sih caranya supaya Ramadan kali ini lebih bermakna bersama keluarga. Narasumber kali ini saya kenalin dulu ya. Namanya adalah Teh Kiran panggilannya. Nama panjangnya Kirani Anjasmara. Biasanya dipanggil Teh Kiran. Ini teteh-teteh dari Bandung ya. Alhamdulillah bisa diimpor pada malam hari ini untuk sharing bersama-sama teman-teman dari Playdate Samarinda. Teh Kiran ini salah satu mentor saya waktu di Bandung. Eh, di komunitas ibu profesional ya Teh Kiran ini mentor waktu di Bandung. Masya Allah memang tetehnya ini walk the talk, jadi memang sudah melaksanakan, insya Allah yang saya di sharing hari ini sudah dilaksanakan semua sama tetehnya di rumah. Jadi memang prinsipnya kuat dulu di rumah nih baru menyebar untuk di komunitas dan sekitarnya gitu. Nanti insya Allah malam ini kita akan ngintip, kita ngambil insight dan ngambil kebaikan apa sih dari keluarga Teh Kiran untuk kita amati, tiru, dan modifikasi untuk keluarga kita. Begitu ya, kira-kira. Saya share dulu CV-nya atau nanti Teh Kiran aja nih ya. Saya sapa dulu deh Teh Kirannya. Assalamualaikum Teh Kiran. Waalaikumsalam, Teh Farah. Alhamdulillah Teh ketemu lagi di ruang Zoom ya Teh ya. Alhamdulillah. Walaupun jauh tapi tetap dekat di hati ya Teh Farah ya. Ya, Masya Allah. Terima kasih atas kesediaannya ya Teh untuk sharing pada malam hari ini. Terakhir teh sharing sama Teh Hiran tuh teh tahun lalu ya Teh ya. Iya, Eh, betul. tahun lalu juga sharing tentang Ramadan, Project Family Ramadan, kemudian sharing lagi di komunitas ya Teh ya tentang organisasi keorganisasian. Gimana Teh Damang? Alhamdulillah sehat. Ini kita ngomong bahasa Sunda nanti yang lain rooming Teh Farah. Iya, ini biar lemes-lemes sedikit gitu lidahnya udah agak-agak lupa. Masya Allah. Ini panggilannya Mbak-mbak atau ibu atau gimana nih Teh Eh, Farah nih? Mbak-mbak boleh, kakak-kakak boleh, cie, kakak-kakak. Mbak-mbak sih Iya, biasanya. iya. Tapi kalau aku di Hmm. sini dipanggilnya Ibu Farah karena kan main sama anak-anak ya. Jadi anak-anak panggilnya Ibu Farah. Terus Oh. diikutin sama ibu-ibunya. Jadi ibu bukan Ibu Farah teh, Ibu Pala. Masya Allah, jadi tambah anak ya Teh ya di sana Iya, ya. Masya Allah. Tuh, iya tuh Bu Pala. Jadi semuanya ngikutin panggilannya Bu Pala, Bu Pala seperti anak-anaknya gitu. Masya Ini rata-rata anak-anaknya tuh masih usia balita teh, masih usia kebanyakan ya 3 sampai 6 tahun. Tapi ada juga sih yang kayak kayak saya kan udah ada yang 7 tahun. Terus ini ada Mbak Ratna juga anaknya udah 7 tahun. Ini ada siapa lagi ya yang anaknya udah 7 tahun. Oh ya Mbak Tika udah 6 tahun juga anaknya. Tapi kebanyakan yang di sini masih Mahmud-Mahmud. Masya Allah, aku juga masih Mahmud kok. Iya dong, Mama. Malah tua ya.
Tuh dipanggil kakak boleh katanya. Iya deh Kakak Lia. Ya, ini ada Mbak Sulis juga. Mbak Sulis ini anaknya 7 tahun juga, sepantaran sama anak saya. Gitu. Mungkin bisa langsung aja Teh Kiran mau langsung share screen mungkin ya. Oke teh, biar aku share screen sendiri ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Teh Farah. Ini suatu kehormatan ya bisa main ke Samarinda. Aku tuh nggak tahu kenapa ya terngiang-ngiang kata Samarinda karena banyak teman-teman dari Samarinda yang hijrahnya ke Bandung gitu ya kalau dari ibu profesional. Dan sekarang tuh masih masih teh jadi ada aja yang dari Samarinda. Loh kok kenapa ini banyak dari Samarinda pindah ke Bandung gitu ya. Tapi memang yang namanya apa ya semangat belajarnya ibu-ibu teh bener ya dimanapun itu mau di daerah manapun Masya Allah gitu ya. Dan aku senang banget ngelihat Teh Farah gitu ya di sana bisa berkembang menularkan semangat untuk playdate-nya gitu ya sampai wah, aku lihat postingannya itu Masya Allah banget. Playdate Samarinda tuh kayak nggak berhenti-berhenti nih eventnya gitu ya. Rajin banget. Masya Allah. Semoga jadi amal jariah ya, Bu Pala ya. Amin. Aduh. Oke, ini aku izin share screen ya, Mbak-mbak sekalian. Sebenarnya ini materi bener kata Tevara tadi ya. Kalau materi yang aku sampaikan ini hampir sama dengan materi yang aku sampaikan ke Tevara setahun yang lalu gitu ya. Karena memang eh, kita itu punya apa ya? Kalau aku pribadi gitu ya kayak punya bundel ini loh persiapan tentang Ramadan tuh ini loh yang pengen ditularkan gitu ya ke keluarga-keluarga lain di luar sana biar aduh maaf kok nggak kelihatan ya. Iya, jadi biar keluarga-keluarga lain di luar sana tuh bisa ini loh, bisa berkembang seperti kita gitu ya, bisa bertumbuh seperti kita. Karena kan memang kadang tuh tantangan kita eh, kita bisa menularkan atau bikin program buat keluarga kita, tapi nggak bisa untuk mengajak keluarga lain in gitu loh. Karena kan sebenarnya prinsip kita itu kita nggak bisa ya mendidik menyolehkan satu anak kita doang gitu ya. Kita pengen anak kita soleh, anak kita baik, tapi kalau misalnya kita tidak bisa menularkan ke lingkungan yang lainnya gitu ya, sama aja bohong. Anak-anak kita tuh di mana sih bermainnya gitu ya. Anak-anak kita tuh berinteraksinya sama siapa aja dan sebagainya kayak gitu ya. Jadi memang PR kita bersama bagaimana caranya supaya apa yang sudah kita praktekkan di keluarga kita bisa kita tularkan ke circle-circle di sekitar anak-anak kita supaya lingkungannya itu kondusif gitu. Lebih atmosfernya itu terbentuk. Terbentuk itu bukan cuman kita doang kan. Kalau kita doang tuh kadang PR-nya tuh dia lihat temennya, loh kok bunda temen aku nggak kayak gitu, kok dia nggak begitu. Akhirnya muncul banyak pertanyaan. Ketika dia di luar, apa yang kita tanamkan di rumah belum tentu bisa dia filter gitu kan. Apalagi di usia di bawah 6 tahun. Karena memang di bawah 6 tahun ini usia yang cukup rentan ya mbak-mbak sekalian. Karena memang di bawah 6 tahun itu menjadi kunci sebenarnya. Kalau di ini saya bahasnya itu pakai pendidikan berbasis fitrah. Ini kalau yang belum tahu, pendidikan berbasis fitrah itu suatu konsep parenting yang dicetuskan oleh almarhum Ustadz Hari Santosa gitu ya. Kalau di pendidikan berbasis fitrah, di usia 0 sampai 6 tahun itu kita memang fasenya menguatkan rasa, menguatkan keimanan, menguatkan kecintaan anak-anak kita. Jadi yang jadi poin utama bahasan kita hari ini bagaimana supaya momen Ramadan ini menjadi momen penguatan cinta bagi anak-anak kita. Terutama teman-teman yang memang anak-anaknya masih di bawah 6 tahun. Karena ini kayak fase emas yang sayang banget gitu ya kalau misalnya fase ini kita terlewati, akhirnya anak kita sudah terpaksa duluan, maka syariat itu menjadi rutinitas gitu. Apa yang mereka lakukan itu menjadi rutinitas, tapi bukan berdasarkan kesadaran. Bedanya kalau misalnya berdasarkan kesadaran kan ketika mereka sudah jatuh cinta sama bulan Ramadan, mereka sudah jatuh cinta sama Islam, mereka sudah jatuh cinta sama Al-Quran, maka tanpa kita suruh, tanpa kita perintahkan, mereka sudah terkait hatinya sama Allah gitu. Dan eh, ketika cinta itu sudah tumbuh, muat, mengakar gitu ya, insya Allah tanpa kita suruh, tanpa kita paksa, mereka akan menjalankan syariat dengan semestinya gitu kan, sesungguhnya, dengan sebenar-benarnya niatan mereka gitu. Jadi tanpa, bukan karena paksaan, tapi lebih ke kesadaran. Itu sih poin yang perlu kita persiapkan gitu ya untuk anak usia 0 sampai 6 tahun. Nah, tadi kan sebelum diperkenalkan ya sama Teh Farah, izin saya memperkenalkan diri. Oh ya Teh Farah, ini aku nggak bisa ngelihat chat. Jadi kalau misalnya ada yang raise hand atau chat, mohon dicolek-colek ya. Oke, siap Teh. Nah ini eh,
Alhamdulillah sejauh ini saya itu full time mom, jadi memang ibu rumah tangga gitu ya. Kalau misalnya banyak nanya, Teh Kira kerja di mana? Ngajar? Enggak sebenarnya. Memang saya tuh ibu rumah tangga yang memang sampingannya banyak gitu ya. Qadarullah memang beberapa peran sedang dipegang saat ini. Ini beberapa peran yang saya pegang. Saya sekarang jadi leader di Dapur Ibu Bersama, ibu profesional gitu ya, leader nasional. Terus di Kirana Family, kalau ayah bunda penasaran, ayah bunda ya jadinya yang mbak-mbak penasaran bisa di search aja di IG-nya itu ada platform tentang bonding keluarga, tentang materi tentang printable dan segala macam itu ada di sana. Terus di Hebat Baraya ini komunitas berbasis keluarga gitu ya. Di Madani Loka, Madani Loka itu nama keluarga kami. Jadi kami ada beberapa program rutin yang memang dilaksanakan di bulan Ramadan seperti itu. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut ya. Oke, nah ini sebelum kita masuk ke bahasan tentang kira-kira aktivitas apa sih yang bisa kita lakukan bersama keluarga gitu ya. Kita memahami kembali dulu ya, kita mengingat kembali tentang ayat yang memerintahkan kita untuk bersaum gitu. Nah, ayat inilah yang menjadi ayat penguat kami dan menjadi pengingat gitu ya untuk anak-anak kami gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi mbak-mbak sekalian, tujuan kita berpuasa itu apa? Dari ayat ini, boleh ya kalau ada yang mau berpendapat silakan ditulis di kolom chat. Kadang tuh kita nggak tahu gitu ya, kita lupa. Sebenarnya tujuan kita saum di bulan Ramadan itu apa sih? Banyak ya kalau ditanya, kenapa sih saum? Ya karena diwajibkan, karena perintah Allah gitu kan. Dalam ayat ini memang jelas-jelas bahwa puasa itu, saum ini adalah kewajiban yang Allah bebankan kepada seluruh orang-orang yang beriman gitu ya, baik dahulu maupun sekarang. Tapi ada tujuan spesifik yang kadang tidak diperhatikan oleh orang lain. Di sini adalah agar kamu bertakwa. Jadi sebenarnya Mbak-mbak sekalian, tujuan kita untuk bersaum di bulan Ramadan itu adalah agar kita makin menambah ketakwaan kita di hadapan Allah gitu ya. Nah, inilah poin yang perlu kita sounding kepada keluarga kita. Kita pahamkan dulu gitu ya. Baik ayah bundanya dulu kita yang menguatkan dalih, meluruskan lagi niatnya bahwa ya kita saum di bulan Ramadan itu untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah gitu kan. Nah, itulah yang menjadi penguat kita bagaimana caranya supaya keluarga kita semakin bertambah harinya di bulan Ramadan maka semakin bertakwa gitu ya sampai nanti di akhir Ramadan itu kita benar-benar menjadi muttaqin gitu ya, orang-orang yang bertakwa. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Nah, itulah yang nanti akan diturunkan ke proyek-proyek yang ada di bulan Ramadan seperti itu. Nah, sebelumnya kita maknai dulu nih. Yang pertama, seperti yang tadi saya sampaikan, anak usia 0 sampai 6 tahun itu adalah penguatan rasa. Bagaimana rasa dikuatkan ya? Rasa dikuatkan itu dengan cara menguatkan lagi gitu ya, meluruskan lagi niatnya, memahamkan kembali maknanya gitu ya. Kira-kira maknanya Ramadan ini seperti apa? Kira-kira apa aja yang perlu kita samakan nih persepsinya di antara seluruh anggota keluarga gitu kan? Yang pertama adalah Ramadan itu merupakan momen tazkiyatun nafs. Nah, ini almarhum Besar Hari Santosa pernah menyampaikan bahwa kunci utama dalam pengasuhan itu adalah tazkiyatun nafs. Bagaimana orang tua itu bisa memurnikan dirinya, menyucikan dirinya, nafsnya gitu kan. Nah, ada beberapa tahapan mungkin ini jadi persiapan nih ya, mbak-mbak sekalian, bagaimana kita menghadapi Ramadan yang tinggal menghitung hari gitu ya. Jadi tinggal beberapa hari lagi. Sebenarnya kalau di komplek tuh aku menyampaikan materi persiapan aktivitas Ramadan itu di bulan Rajab. Di bulan Rajab supaya apa? Supaya para bunda-bunda, para orang tua itu sudah mempersiapkan sedini mungkin. Karena kita nggak langsung ujuk-ujuk Ramadan, pengen anak kita soleh gitu. Enggak, tapi ada tahapannya, ada persiapannya. Nah, ini ada 5 persiapan ya, yang perlu kita persiapkan sebelum memasuki bulan Ramadan. Yang pertama itu adalah muahadah. Bagaimana kita mengingat kembali perjanjian kita dengan Allah gitu kan. Kita yakin ya, bunda-bunda sekalian, bahwa kita ketika di alam rahim itu sudah bersumpah gitu ya bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan kita gitu kan. Sampai Allah tuh bertanya, Alastabirobikum bala syahidna. Sesungguhnya aku bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku gitu kan. Dan ketika kita ingin tazkiyatun nafs, memurnikan kembali akidah kita, hati kita sebelum masuk ke bulan Ramadan, maka kita muahadah, kita ingat lagi, ya Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah gitu. Bahwa Allah itu adalah satu-satunya zat yang memang
perlu kita sembah, perlu kita jadikan sandaran gitu kan ketika kita membutuhkan. Kemudian yang kedua adalah murokobah. Murokobah ini adalah mendekatkan diri kita lagi sama Allah. Bagaimana caranya gitu ya sebelum kita memasuki Ramadan kita bisa mendekatkan diri sama Allah. Yang pertama itu adalah kita banyak-banyak berzikir, banyak-banyak beristighfar. Kalau kemarin itu aku ikutan tarbiyatun Tarhib Ramadan gitu ya di komunitas hebat bersama Abah Hasan gitu ya. Itu sering sekali diulang-ulang berapa kali kita sudah istighfar, berapa kali kita sudah memohon ampun kepada Allah. Nah, itu muraqabah. Jadi sebelum kita masuk ke proyek Ramadan, kita tazkiyatun nafs dulu, muahadah dulu, muraqabah dulu gitu kan. Zikirnya diperbanyak, amalannya diperbanyak gitu kan. Sedekahnya diperbanyak. Kemudian selanjutnya adalah muhasabah. Kita evaluasi, evaluasi diri kita, keluarga kita, evaluasi bagaimana raba dari kita tahun kira-kira apa yang Oh sudah ya. apa yang mau dilanjutkan gitu kan di tahun lalu, mana yang perlu kita kurangi, kita hilangkan, mana program-program yang perlu kita ciptakan lagi di tahun ini gitu, kita perbarui di tahun ini. Nah, itu jadi bahan muhasabah kita. Misalnya nih, aduh tahun lalu tuh ya kita kebanyakan bukber deh kayaknya. Kita tuh kebanyakan bukber di luar, akhirnya sholat isyanya terlewat, sholat maghribnya terlambat gitu kan, tarawihnya kita belang betong gitu. Kalau bahasa Sunda tuh belang betong, di Samarinda apa tuh ya bahasanya? Apa Teh Farah kalau di bahasa Samarinda ya belang betong tuh? Bolong-bolong. Bolong-bolong, iya betul, bolong-bolong hilang timbul gitu ya. Kadang kalau lagi semangat ke masjid, kalau enggak di rumah, bahkan kalau kecapean ketiduran gitu kan. Nah jangan sampai misalnya, oh tahun ini aku nggak mau nih kayak gitu lagi. Aku tuh pengen full gitu loh tarawihnya. Nggak mau minimal tuh ya walaupun nggak di masjid, full lah sholat tarawihnya nggak sampai ketiduran gitu kan. Oh kira-kira apa yang melatar belakangi tarawih kita sering bablas? Oh iya tadi ya, kebanyakan bukber nih kayaknya kita tahun lalu. Oke kita kurangi. Atau misalnya, kalaupun mau bukber setelah tarawih gitu kita makan bareng misalnya gitu, atau misalnya takjilnya aja langsung kita bukbernya di masjid gitu ya, sholat berjamaah langsung gitu kan. Nah itu kita muhasabah. Kemudian muakobah, kita menghukum diri dengan hukuman yang membuat kita semakin semangat dalam kebaikan. Misalnya, ya Allah, tahun lalu tuh ya aku tuh eh, kayaknya nggak ada deh momen belajarnya gitu ya. Ya udah tahun ini aku mau menghukum diriku dengan apa? Selama Ramadan ini aku nggak mau nonton. Oh tahun lalu tuh aku kayaknya masih sering nonton gitu kan, di bulan Ramadan curi-curi waktu buat nonton TV, atau kalau sekarang mah nggak TV ya. Mahmud Mahmud itu biasanya ngedrakor gitu ya, atau misalnya nonton apalah gitu, scroll IG gitu kan. Oh kita menghukum diri dengan apa? Oh saya nggak akan nonton selama Ramadan gitu kan. Saya nggak akan scroll IG misalnya selama Ramadan. Atau kita batasi misalnya sehari hanya 1 jam buka medsos misalnya seperti itu. Itu kita mau akobah, kita hukum diri kita dengan hal-hal yang lebih baik gitu kan. Kemudian mujahadah. Mujahadah itu adalah bersungguh-sungguh dalam perbaikan. Setelah kita sudah muahadah, muraqabah, muhasabah, muakobah, lanjut mujahadah. Saya bertekad, saya berikhtiar, berazam bahwa Ramadan kali ini saya mau menjalankan program-program kebaikan gitu kan. Saya mau full tadi tarawih di rumah, mau coba bikin program yang produktif bersama keluarga gitu kan. Itu jadi kita mujahadah. Kalau mujahadah itu kita nggak cuma sekedar merencanakan, tapi kita berikhtiar untuk mengaplikasikannya gitu ya. Nah, selanjutnya Ramadan itu apa gitu? Ramadan itu merupakan bulan tarbiyah gitu ya. Kalau tadi saya bilang anak usia 0 sampai 6 tahun itu sayang banget loh kalau misalnya mereka tidak dikuatkan fitrah keimanannya. Mereka tidak ditumbuhkan kecintaan dan kesadarannya. Nah, Ramadan ini, teman-teman sekalian, mbak-mbak sekalian, adalah momen yang sangat kondusif untuk menciptakan itu. Kalau fitrah keimanan itu dikuatkannya dengan apa? Yang pertama adalah dengan atmosfer kesalihan. Kalau kita pengen punya anak yang salih, yang solihah, gak mungkin dong ayah bundanya malas ke masjid. Kalau misalnya ayah bundanya malas ke masjid, kita pengen anaknya ngaji. Adek ngaji atuh, kamu teh jangan malas. Ternyata ayah bundanya jarang ngaji. Ayah bundanya jarang ke masjid gitu, jarang ke tolabul ilmi. Bagaimana kita mau mengajak anak kita untuk semangat belajar, semangat tolabul ilmi gitu kan. Itu ya yang pertama, atmosfer kesolihan. Jadi apa kalau kita mau anak-anak itu mengenal Al-Quran, berarti selama bulan Ramadan, yuk kita ciptakan kesolihan itu di bulan Ramadan. Di rumah kita gitu kan. Oh kita agendakan yuk habis subuh kita ngaji bareng. Nanti habis maghrib kita ngaji bareng lagi gitu. Kita ciptakan atmosfer kesalihan itu. Yang kedua adalah keteladanan. Kita beri contoh. Ketika kita pengen anak kita rajin ke masjid ya ayahnya juga harus rajin ke masjid. Bangunin anak-anaknya ketika subuh. Contohkan bahwa ayahnya juga semangat untuk
datang ke masjid gitu ya. Nah, itu ya dua poin itu. Ciptakan atmosfer kesalihan dan yang kedua adalah eh, beri keteladanan gitu ya. Nah, di bulan Ramadan itu tanpa mbak-mbak sekalian ngasih effort lebih, ini nggak tahu nih suami-suaminya ada di sebelahnya nggak nih ya. Kalau ada lebih baik lagi ya kita colek suaminya, yuk kita simak bareng-bareng karena ini bukan tanggung jawab bunda aja gitu ya, bukan tanggung jawab mbak-mbak aja, tapi tanggung jawab ayah bunda. Karena yang namanya kita project Ramadan, project tarbiyah itu nggak bisa satu sisi doang. Bunda doang nih yang semangat mendidik anak-anak nggak bisa. Butuh komitmen dan apa ya, kesepakatan dan kekompakan antara ayah dan bundanya gitu kan. Nah, yuk bareng suami kita bareng-bareng gitu ya kita ciptakan atmosfer kesolehan di bulan Ramadan ini tanpa mbak-mbak sekalian, ayah bunda sekalian mengkondisikan, insya Allah sekarang di Indonesia itu sudah terkondisikan gitu kan. Yang biasanya para pembawa acara itu pakai baju yang terbuka gitu ya. Selama Ramadan mereka juga dikondisikan untuk pakai jilbab walaupun rambutnya kelihatan gitu ya. Yang biasanya warteg-warteg gitu ya, banyak ini banyak yang makan siang-siang di bulan Ramadan itu mereka sudah menyadari diri sendiri gitu ya, ditutupin walaupun memang masih buka gitu ya, karena memang banyak yang nggak puasa juga gitu ya. Kita hidupnya berdampingan dengan noni juga, jadi memang eh, luar biasa gitu ya, atmosfernya itu sudah terkondisikan gitu ya, dan orang-orang Noni juga sudah menghormati menghargai bahwa bulan Ramadan itu bulannya umat Islam gitu kan, sampai mereka tuh ketika bukber tuh ada tuh ya, saya pernah lihat di, kalau di Bandung tuh ada di Jalan Sudirman, bukan Jalan Sudirman, apa yang dekat alun-alun tuh ada Chinese bagi-bagi takjil gitu kan. Masa kita kalah gitu ya sama orang Chinese yang bagi-bagi takjil gitu kan, karena mereka melihat, oh Masya Allah, saya mau berbagi kepada orang yang berpuasa gitu kan. Semangatnya seperti itu. Jadi memang atmosfernya sudah terkondisikan. Tinggal bagaimana ayah bundanya memberikan keteladanan di rumahnya gitu kan. Nah, sebagaimana eh, apa ya, hadis dalam hadis Rasulullah gitu ya menyatakan bahwasanya umat Islam itu merindukan Ramadan itu dari 11 bulan sebelumnya. Persiapannya itu 11 bulan sebelumnya. Kita sekarang udah tinggal beberapa hari gitu ya. Nah, yuk nanti setelah Ramadan kali ini kita coba persiapkan lagi Ramadan berikutnya di 11 bulannya gitu kan. Jadi jangan nunggu, ah nanti aja udah mepet Ramadan kita bikin proyek Ramadan ini. Walaupun memang sekarang sudah mepet tapi semoga tidak terlambat ya, masih ada waktu ayah bunda, mbak-mbak sekalian untuk merancang program-program di bulan Ramadan gitu kan. Seperti itu. Nah, selanjutnya, Ramadan itu merupakan momen penguatan fitrah spiritual anak. Tadi ya, yang pertama itu Ramadan itu momen tazkiyatun nafs. Yang kedua, Ramadan adalah momen tarbiyah. Yang ketiga, Ramadan merupakan momen penguatan fitrah spiritual anak gitu ya. Fitrah keimanan anak yang tadi sempat saya sampaikan, atmosfer kebaikan sudah dikondisikan, kemudian apa, keteladanannya, tinggal keteladanannya gitu ya, tinggal bagaimana kita merancang program-program yang bisa mendukung anak kita. Oh ya, tadi balik ke sini, sebentar ya, di sini azan dulu, aku coba jeda ya Teh Farah ya. Iya, oke, siap teh. Ini kita jeda azan dulu ya, karena di Bandung baru azan Isya, teman-teman. Jadinya kenceng. Iya, ternyata setelah Ramadannya kita ngelelep lagi gitu ya. Biasanya kita godaannya itu ketika Syawal gitu ya. Karena banyak silaturahim, banyak jalan-jalan mudik, akhirnya malah semangat ibadahnya jadi langsung gubrak gitu ya. Jangan sampai seperti itu gitu ya, Mbak-mbak sekalian. Jadi semangat Ramadan itu harapannya memang kita jaga sampai setelah Ramadan. Nah, kemudian selanjutnya adalah Ramadan, momen penguatan fitrah spiritual anak yang tadi sempat dibahas. Nah, kemudian momen penguatan bonding dalam keluarga. Nah, ini jadi poin kita yang akan kita bahas. Kenapa sih kita bikin proyek Ramadan gitu ya? Kenapa sih harus ada proyek di bulan Ramadan? Padahal kan kita udah padet nih Ramadan tuh ya. Udah padet apa? Padet bukber.
Ini bukber saya mention-mention terus karena ini belum Ramadan udah banyak yang ngetek gitu ya. Kita jadwal ini bukber komplek gitu ya, tanggal sekian bukber ini ya Allah. Padahal belum Ramadan gitu ya. Tapi udah pada ngetekin. Sama nggak deh di Samarinda nih? Aduh. Nah, ini momen penguatan bonding dalam keluarga. Nah, ini yang jadi prioritas utama seharusnya. Karena biasanya di bulan Ramadan, apalagi Ramadan sekarang, Alhamdulillah katanya di minggu-minggu pertama Ramadan tuh kita libur ya. Yang sekolah, yang kerja, iya nggak sih? Iya, insya Allah libur. Iya, Serentak. katanya libur Hmm. juga nggak? Lu nggak tahu deh kalau yang kerja mungkin 1 2 hari ya liburnya ya. Atau meliburkan diri gitu ya. Nah itu ya, jadi alhamdulillah ketika dikasih ruang libur gitu kan, berarti bukan berarti kita libur beraktivitas, justru kita bisa kembali ke keluarga, menguatkan lagi bonding keluarga gitu kan. Ada yang namanya munggahan kan ya, kalau di Sunda tuh ada yang namanya munggahan. Nah, maaf-maafan itu mbak-mbak sekalian baiknya memang dilakukan sebelum Ramadan, karena tadi tazkiyatun nafs, kita sucikan diri kita dulu gitu ya, terutama ke orang-orang sekitar kita gitu ya. Kita mohon maaf, minta diikhlaskan kalau ada salah-salah, supaya apa? Supaya Ramadan kita berkah, nggak ada dendam, nggak ada kotor hatinya, nggak ada dosa yang kita bawa gitu ya ke sesama makhluk gitu ya di bulan Ramadan gitu ya. Supaya mudah-mudahan itu jadi amalan awal kita gitu ya, supaya ibadah kita di bulan Ramadan diterima Allah gitu kan. Nah gitu ya, jadi momen penguatan bonding dalam keluarga. Kenapa penguatan bonding? Karena kan kita sahur bareng gitu ya. Sahur kan bareng ya biasanya ya. Kalau kita hari-hari biasa kan sarapan kadang bisa beda-beda. Ayah karena memang berangkatnya habis subuh, misalnya sarapannya ya habis subuh langsung sarapan. Anak-anak mau sekolah misalnya kayak gitu, sarapannya sebelum jam 7. Bundanya ada bunda mah biasanya ya, mak-mak teh ya. Kadang teh suka disuruh sarapan, tak dulu lah belum beres, belum ini, belum itu gitu ya. Kadang agak siangan baru sarapan. Tapi di bulan Ramadan kita sahur bareng-bareng gitu. Semua yang puasa itu sahurnya itu sebelum subuh gitu kan, makanya itu jadi penguatan bonding dalam keluarga. Dan buka pun biasanya kita buka bareng gitu ya, yang kerja juga biasanya lebih awal pulangnya, yang sekolah lebih awal pulangnya gitu kan. Makanya jadi momen kita perbaiki pola komunikasi, menanamkan lagi value keluarga, membangun kedekatan dan memahami perasaan dan karakter masing-masing gitu ya dari anggota keluarganya. Oh ternyata anak kita teh udah siap gening diajak buat mengenal Ramadan gitu. Oh anak kita teh ternyata udah mau gening belajar puasa gitu ya. Nah itu hal-hal yang bisa kita kenali, kita observasi gitu ya di anak-anak kita seperti apa di bulan Ramadan. Nah selanjutnya persiapan menyambut Ramadan. Nah, Ramadan ini, teman-teman sekalian, mbak-mbak sekalian, yang pertama harus kita lakukan adalah kita luruskan niat. Luruskan niat Ramadan ini buat apa sih gitu. Ketika kita mau mengenalkan puasa, saum ke anak-anak, itu tuh buat siapa sih gitu ya. Nah, ini yang kadang jadi PR buat emak-emak ya dari ayah bunda. Kadang tuh kita tuh kayak memasang ekspektasi di awal gitu. Dia udah 3 tahun, bolehlah kita ajarin dia puasa gitu ya. Yuk kita ajarin aja dia puasa, nggak apa-apa nanti puasa sampai zuhur dan segala macamnya gitu ya. Padahal anak kita ternyata belum siap nih buat puasa. Makanya kita harus luruskan niat. Kalau misalnya niat kita karena Allah, kita luruskan tujuannya. Oh ya Allah, aku ingin mengenalkan anakku tentang Ramadan. Aku ingin mengenalkan anakku tentang puasa. Luruskan niatnya, jangan sampai kita jadi malah salah niat. Jadi malah memaksakan, apalagi ya kalau yang ayah bundanya itu ustadz gitu ya atau guru gitu kan. Kadang tuh kayak ada labeling, oh anak ustadz mah masya Allah ya, anak 4 tahun aja udah tamat puasanya. Emang itu bener nggak tuh parameternya seperti itu gitu ya. Kita harus luruskan niat lagi ketika kita mengajak anak kita, mengajarkan anak kita tentang Ramadan, tentang puasa. Ya, niatkan bahwa lillahi ta'ala, ini ikhtiar kita untuk menjadikan anak kita anak-anak yang soleh, solihah, yang kuat gitu kan. Sebagai hamba Allah gitu kan. Jadi kita luruskan niatnya, jangan sampai salah niat. Yang kedua adalah sounding jauh-jauh hari sebelum Ramadan. Buat anak kita itu berbinar banget menyambut Ramadan. Apa yang disounding? Puasanya, saumnya, atau apanya tuh? Boleh ini ya. Gimana nih menurut mbak-mbak sekalian? Kira-kira apa yang perlu kita sounding ke anak-anak? Boleh ya ditulis di kolom chat kalau memungkinkan. Nah, yang perlu kita lakukan untuk mensounding anak-anak kita itu adalah kita ceritakan berbagai keutamaan di bulan Ramadan, aktivitas-aktivitas yang menyenangkan yang ada di bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu, teman-teman, bukan sekadar tentang saum.
tanamkan ke diri anak-anak kita bahwa Ramadan itu bukan sekedar untuk saum, bukan sekedar menahan diri dari haus dan lapar gitu kan. Tapi ada banyak keutamaan di bulan Ramadan. Misalnya, Ramadan itu adalah bulan penuh berkah, yang mana memang selama 1 bulan penuh Allah memenjarakan jin dan setan gitu kan. Jadi Allah penjarakan jin dan setan. Allah lipat gandakan kebaikan-kebaikan kita. Kalau kita ya biasanya sholat berjamaah itu pahalanya tuh 27 derajat gitu kan. Allah lipat gandakan itu pahala-pahala kebaikan. Pahala-pahala sunnah dilipat gandakan pahalanya menjadi setara dengan wajib gitu kan pahalanya. Saking utamanya gitu ya ketika ini. Bahkan ada istilah di bulan Ramadan mah tidur aja ibadah gitu kan. Tapi kita juga harus meluruskan lagi niatnya, tidur seperti apa yang bernilai ibadah gitu kan. Kalau misalnya niat tidur kita itu karena Allah, misalnya gimana? Ya Allah, aku ikhtiarkan malam ini untuk tidur lebih awal. Mudah-mudahan besok bisa bangun lebih awal untuk qiyamul lail gitu. Kan ada ya, selain tarawih itu ada mazhab yang menyatakan kita bisa qiyamul lail di tengah malam gitu. Jadi double gitu ya sholat malamnya. Atau misalnya, ya Allah aku ikhtiarkan gitu ya sekarang tidur siang, mudah-mudahan nanti sore itu bisa fit buat ngajar anak-anak di masjid gitu, atau bisa fit buat masak berbagi buka gitu ya. Nah itu kita niatkan tidurnya itu sebagai ibadah. Jadi yang menilai aktivitas kita itu beribadah atau enggak kembali lagi ke niatnya. Niatnya kayak gimana? Nah itu yang ditanamkan ke anak-anak. Nah, kita itu mau masuk bulan Ramadan, lo tahu nggak sih Ramadan itu bulan seperti apa? Kita ceritakan, oh Ramadan itu bulan eh, seribu 1.000 bulan, malam 1.000 bulan di bulan Ramadan itu ada malam 1.000 bulan yang pahala kebaikannya itu luar biasa. Di bulan Ramadan tuh, nah Allah itu menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Di bulan Ramadan itu, nah semua amal kebaikan itu bernilai pahala. Yuk kita banyak-banyak beribadah. Kalau misalnya adik belum kuat puasa, nggak apa-apa. Adik belajar dulu buat berzikir. Adik belajar untuk mencintai Ramadan. Kemudian berikan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan supaya Ramadan berikutnya bukan kita yang mengondisikan, tapi anak yang sudah bersemangat. Bunda, bunda, 3 hari lagi kita Ramadan loh. Kita mau bikin apa nih tahun ini gitu kan? Bunda, bunda, nanti Ramadan kita mau ngapain lagi nih bunda? Bunda, Ramadan itu yang kita bagi-bagi takjil ya, yang kita masak-masak bareng ya, nggak apa-apa. Kita kasih imaji-imaji positif. Karena kan memang mbak-mbak sekalian di sini anaknya masih di bawah 6 tahun ya. Jadi kita fokus kebanyakan itu di bagaimana kita membangun imaji positif ke anak. Kasih image yang menyenangkan, yang membahagiakan, yang Masya Allah banget Ramadan tuh gitu ya. Sampai kita nanti-nanti gitu. Kalau dulu tuh memang ada ya, di kampung-kampung juga sering gitu ya yang Ramadan itu identik dengan ngabuburit. Ngabuburit gitu jalan-jalan sore gitu kan, kemana cari takjil, berburu takjil gitu kan. Nah sekarang kita ganti, kita geser paradigma apa ngabuburit ini, berburu takjil ini sampai katanya tahun lalu mah ada takjil war gitu kan, sampai noni juga pada berburu takjil gitu ya. Ya, kita geser lagi paradigmanya ke anak-anak kita. Oh, nak, Ramadan kali ini kita mau bikin kegiatan yang menyenangkan buat anak-anak kita, ya, buat teman-teman yang lain. Ngapain? Ayo kita bikin playdate menjelang berbuka gitu kan. Seru banget kan ya sambil playdate nanti kita buka takjil bareng, kita sholat maghrib berjamaah di dekat masjid gitu kan. Kita tarawehan bareng. Itu kan jadi hal yang, oh Masya Allah, bukan hanya sekedar kita menerapkan imaji positif ke anak-anak, tapi kita menularkan kebaikan-kebaikan itu kepada orang lain gitu ya, Insya Allah. Nah, selanjutnya em, kita masuk ke tadi buat pensuasanaan menyambut Ramadan. Karena tinggal beberapa hari lagi, coba bikin yang menarik. Kira-kira apa yang mau kita buat nih? Yuk kita suasanakan di bulan Ramadan gitu ya. Kebetulan tahun ini kami ngebangun balkon gitu ya. Kan ini mendadak juga ya. Kita beberapa pekan ke belakang itu baru kepikiran, oh kita mau bikin project apa ya bulan ini, tahun ini. Kita mau bikin perpustakaan. Dulu pikirnya ya udahlah perpustakaan di rumah aja atau di halaman rumah. Tapi karena memang dipikir-pikir sekarang musim hujan gitu ya. Akhirnya kami pun menyengajakan 2 minggu terakhir ini, oh kita ngebut yuk bikin balkon. Buat apa? Bukan buat bikin perpustakaan gitu ya, biar nggak kehujanan. Kalaupun misalnya pagi-pagi hujan nggak apa-apa gitu ya, biar eh, tidak mengurangi keberkahan proyek kita gitu ya di bulan ini.
di tahun ini gitu ya. Jadi libatkan anak. Sekarang gimana suasanaannya di rumah mbak-mbak sekalian? Boleh ya, silahkan dikreasikan. Dan dilibatkan anak-anak. Mau bikin apa nih kita ya buat hiasan Ramadannya gitu kan. Oh kita mau bikin pajangan-pajangan kayak gimana yang teteh mau. Nah ini tuh idenya ide anak saya nih yang dipajang di foto ini. Jadi dia bikin gini aja bunda, udah dia ditempel-tempel di tembok gitu kan. Oh iya boleh ditempel di tembok. Akhirnya aku yang bikin huruf-hurufnya, nanti dia yang guntingin gitu kan. Polanya aku yang bikin, dia yang guntingin, adiknya yang ngelemin gitu kan. Anak saya kan tiga, tadi yang kedua bedanya setahun sama yang pertama, jadi mereka klop banget. Kalau aku gunting nanti teteh yang lem ya gitu kan. Jadi sudah bagi tugas. Kayak gitu. Kemudian rancang aktivitas di bulan Ramadan. Nah, perancang itu gimana sih? Bagaimana caranya gitu kan? Bisa didiskusikan sama pasangannya dan anak-anak gitu ya. Kira-kira hal baik apa yang pengen kita pelajari dan biasakan di bulan Ramadan? Target hariannya kayak gimana nih? Pekanannya kayak gimana nih? Eventualnya kayak gimana nih? Maksudnya gimana sih gitu ya? Target hariannya misalnya eh kalau kami dari tahun 2020 kalau nggak salah ketika anak saya yang pertama itu usia 3 tahun kita sudah mengikhtiarkan bahwa di bulan Ramadan setiap habis subuh tidak ada yang tidur. Jadi nggak ada tidur habis subuh. Target harian kita kayak gitu, nggak ada tidur habis subuh. Kita tarawih berjamaah gitu kan. Kalau kan waktu itu tahun 2020 itu pandemi ya, memang semuanya dirumahkan gitu ya. Jadi tidak ada yang eh, bolos taraweh gitu kita taraweh semuanya walaupun anak-anak misalnya di bawah 3 tahun mah masih ikut-ikutan ya kadang mereka tidur gitu kan ya nggak apa-apa kita kondisikan yang penting kita bangun atmosfer positifnya ada nih seperti apa gitu kan pekanannya gimana waktu itu kita bikin sepekan sekali setiap hari Sabtu Ahad itu kita berbagi buka kalau nggak salah oh, sepekan sekali itu kita waktu itu kita tarawih di luar. Tarawih di luar. Kita kunjungan ke masjid-masjid sambil tarawih gitu kan. Eventualnya kayak gimana selama Ramadan? Kita waktu itu menargetkan 1 kali berbagi buka di luar. Jadi hariannya itu kita bikin project berbagi buka. Jadi waktu itu karena memang pandemi, orang-orang pada pesan makanan pakai Gojek gitu kan, pakai aplikasi ojol. Akhirnya kita mikir, oh kasihan banget ya, menjelang berbuka kok bapak-bapak kurir itu masih di jalanan. Akhirnya aku dan anak-anak yang memang standby di rumah gitu ya. Suami juga karena waktu itu WFH gitu. Kita sama-sama bikin project sehari minimal 5 takjil kita bagikan kepada para kurir yang lewat gitu kan. Saat itu kita walaupun pandemi kita pakai masker kita di depan rumah gitu. Wah ada bapak kurir kita bagi. Ada jualan keliling kita bagi gitu kan. Bagi takjil. Kemudian pekanannya tadi kita kunjungan ke masjid. Eventualnya waktu itu kita belum ada ya waktu itu karena memang eventualnya itu kita sharing sharing session karena memang tahun 2020 tema Ramadan keluarga kami itu adalah berbagi. Bagaimana kita berbagi dan menginspirasi walaupun kondisi pandemi gitu kan. Akhirnya kami agendakan kita sharing keluarga waktu itu kita bikin kelas tentang visi misi keluarga, tentang komunikasi produktif gitu ya ke orang tua yang secara pandemi gitu ya kalau bisa hebat kalau nggak salah waktu itu. Kemudian target masing-masing, nah itu ayah mau target bacaan Qurannya berapa juz, bunda berapa, anak-anak kayak gimana gitu kan. Kemudian targetkan kebaikan yang akan membedakan Ramadan kita tahun ini dengan Ramadan tahun lalu. Oh Ramadan tahun lalu kita udah biasa nih berbagi takjil gitu ya, 5 takjil. Oh Ramadan kali ini mau nambah lah 10 takjil gitu kan. Atau misalnya kita mau rutin ngasih ke masjid lah buat yang ngaji gitu kan. Gitu. Jadi di apa yang beda gitu kan. Nah, sekarang kita masuk nih, mengenalkan Ramadan pada anak usia 0 sampai 6 tahun. Ini Teh Farah, waktu aku berapa menit lagi ya? Boleh 10 menit lagi ya, Teh. Oke, siap ya. Oke, ini mengenalkan Ramadan pada anak usia 0 sampai 6 tahun. Nah, kembali ke tadi ya, Ramadan untuk anak usia 0 sampai 6 tahun adalah membangun imaji positif. Bagaimana Ramadan itu kita jelaskan tadi ya, bukan hanya tentang saum, tapi kita jelaskan bahwa banyak kegiatan-kegiatan positif yang bisa dilakukan di selama bulan Ramadan. Misalnya tadi, anak saya itu empatinya tuh kuat banget. Jadi anak yang pertama itu dan kedua memang senang banget berbagi gitu ya. Senang bagi-bagi hadiah ke teman-temannya. Nah, selama bulan Ramadan kita fasilitasi. Oh, Ramadan itu kita kasih imajinya adalah Ramadan bulan berbagi. Eh, Kalau tahun kemarin anak saya itu udah umur 7 tahun ya. Jadi udah jadi PIC. PIC Project Berbagi Buka adalah Teteh Kifah gitu kan. Jadi nanti Teteh Kifah yang ingetin, Bunda, ada makanan apa yang bisa kita bagiin hari ini? Nanti Kifah ngingetin Bunda, Bunda, mana makanannya? Kifah mau berbagi. Kalau ada bapak kurir yang lewat gitu kan. Jadi
Oh ya, tahun 2020 itu bukan ke kurir, saya ingat ke tetangga karena kita baru pindah kontrakan waktu itu. Jadi ke tetangga kita walaupun pandemi kita keliling gitu ya sambil ini kita hari ini ke ibu A, hari besok ke ibu B, hari besoknya lagi ke ibu C gitu kan. Keliling berbagi bukanya untuk ke rumah-rumah. Nah, tahun kemarin yang beda itu kita berbagi buka ke kurir-kurir yang lewat. Itu selama 3 tahun kalau nggak salah, alhamdulillah ya udah berjalan. Nah, tahun ini apa nih yang mau kita perbarui gitu kan? Rutinitas menyenangkan apa yang bikin anak itu bahagia. Oh, Bunda, aku senang banget kalau Ramadan itu kita bisa bagi-bagi ya. Oh, kita bisa jualan ya. Oh, kita bisa ngaji bareng ya gitu kan. Itu kita bikin kegiatan apa yang menyenangkan. Kemudian kita jelaskan ke anak. Kita pahami dulu bahwa saum itu bukan kebutuhan orang tua. Saum itu kebutuhan siapa? Anak atau orang tua, Mbak Mbak? Kebutuhan siapa nih? Teh Farah, kebutuhan siapa Teh? Kan Ada. anak. Kebutuhan anak ya. Jadi kita kejelaskan ke anak bahwa eh, bunda itu nggak akan maksa kamu untuk saum. Nah, tapi kita cerita dulu ya. Kita pelajari dulu. Kira-kira apa sih hikmahnya kita ketika saum? Kita jelasin bagaimana manfaat saum untuk tubuh kita. Tubuh kita tuh bayangkan ya, selama 11 bulan ke belakang itu, adik makan apa aja dalam sehari? Dicoba di list. Oh, banyak banget ya makanannya ya. Ternyata makanan dalam sehari itu aku makan sebanyak ini loh bunda. Terus makanan aku kemana gitu kan? Nah, kita jelaskan bahwa Allah itu mensyariatkan saum sebagai salah satu ikhtiar untuk mencuci tubuh kita, membersihkan tubuh kita gitu kan, didetoks nih tubuh kita. Akhirnya hal-hal yang kotor itu bisa hilang gitu, bisa dibersihkan gitu kan. Nah, kalau misalnya kita nggak bisa jelasinnya, coba cari video cari video-video edukasi gitu ya. Sekarang tuh banyak banget. Aku tuh alhamdulillah banget gitu ya di zaman sekarang teknologi itu memang mata pisau ya. Tapi kalau kita ambil positifnya banyak hikmahnya gitu ya. Kayak misalnya aku tuh nggak jago sama biologi. Ada yang namanya dolewak gitu ya. Aku dolewak tuh di YouTube. Aneh juga, unik juga ya, menjelaskan tentang proses metabolisme apa yang terjadi di tubuh kita dengan hal yang menyenangkan gitu ya, gaya yang menyenangkan. Kalau kita bingung jawabnya, yuk kita nonton bareng-bareng yuk. Kira-kira apa yang bikin kamu penasaran? Yuk kita lihat gitu ya. Kita dampingi, kita ajak dialog gitu. Kemudian eh, kita sadari bahwa kebutuhan saum itu kebutuhan anak bukan orang tuanya. Jadi jangan sampai orang tua tuh gengsi. Aduh, anak kita teh udah 6 tahun tapi belum mau puasa gimana dong gitu kan. Kan ada yang seperti itu ya. Padahal syariat saum itu dibebankan di usia berapa, Mbak sekalian? Usia berapa coba? Ada yang tahu nggak? Kira-kira Baik. sama balik katanya. Balik itu usia berapa tuh? Sekitar sepuluhan lah ya, sepuluhan. Nah, kalau di Islam ada kita mengacunya pada sholat karena kan sholat itu yang paling utama ya di Islam jadi yang pertama dihisab gitu kan. Allah itu menyampaikan bahwa perintahkanlah kepada anak-anakmu itu sholat di usia berapa? Di usia berapa Mbak? Ada yang tahu nggak? Perintahkan anak-anakmu sholat di usia 7 tahun, 7 tahun. betul ya. Eh, Ayah Rasid ya, Mas Rashid dan Mbak Mariam ya, yang pertama tuh tadi. Di usia 7 tahun, betul. Jadi sebenarnya perintah sholat, perintah menjalankan syariat itu dimulai di usia 7 tahun. Tapi apakah itu sifatnya wajib? Belum ya. 7 tahun itu baru perintahkanlah anakmu untuk sholat. Lalu, ketika dia usia 10 tahun dan belum menjalankan sholat, maka pukullah. Jadi sebenarnya di usia 10 tahun lah, anak itu mulai dibebankan sama yang namanya syariat. Dan eh ya 10 tahun itu ya dianggaplah patokan untuk ini ya, untuk balik di usia zaman dahulu gitu. Zaman dahulu itu 10 tahun ke atas baru balik gitu kan. Tapi kan sekarang banyak ya anak-anak yang baru 8 tahun, 9 tahun sudah haid gitu kan. Makanya kita harus pintar-pintar berdialog dengan anak supaya kita mendeteksi dini kapan anak kita itu sudah balik gitu kan. Gitu ya. Jadi tadi saum itu bisa diperintahkannya itu di usia 7 tahun. Sholat, saum, syariat yang lain itu 7 tahun. Tapi wajibnya itu di usia 10 tahun. Jadi kalau 7 tahun tuh masih belajar-belajar, aduh nggak kuat banget, nih, sakit banget perutnya. Kira-kira gimana? Boleh nggak buka? Boleh ya. Karena itu fase belajar. Jadi Islam tuh Masya Allah, nggak langsung ujuk-ujuk anak 3 tahun itu disuruh saum seharian gitu ya. Kasihan mereka tuh. Kita harus cari tahu dulu, kira-kira anak kita udah siap belum ya? Lalu pertanyaannya, kemudian apakah boleh kita mengenalkan anak kita untuk berpuasa sebelum usia 7 tahun?
Boleh nggak nih, ayah bunda, mbak mas kalian? Boleh ya, boleh. Walaupun diperintahkannya usia 7 tahun, kita boleh mengajak anak kita untuk sholat. Kita boleh untuk mengenalkan anak kita untuk saum. Cuman kembali lagi ke tadi, saum itu kebutuhan siapa? Kebutuhan anaknya atau orang tuanya? Kalau kebutuhan anaknya, coba kita lihat bagaimana kondisi anak kita. Kita observasi. Dan harapannya anak itu mulai berpuasa itu dimulai dengan rasa penasaran dia. Bunda, kan Bunda dari kemarin tuh cerita tentang puasa nih, tentang saum. Boleh nggak kalau adik mau belajar saum? Senang nggak Bunda kalau anaknya semangat seperti itu? Senang ya? Masya Allah, anak Bunda semangat banget mau belajar puasa gitu ya. Dimulai dari kesadaran. Lalu misalnya anak kita belum sadar, ya nggak apa-apa kita mau mengenalkan, kita ajak dulu. Adik, adik tahu nggak sih Ramadan ini tuh semua orang tuh berpuasa loh. Orang-orang yang sudah balik itu sudah diwajibkan berpuasa. Adik mau nggak belajar puasa? Oh, nanti lapar dong Bunda, gimana gitu kan. Nggak apa-apa, adik coba dulu aja. Nanti kalau misalnya adik nggak kuat, adik boleh buka. Jangan sampai kita gengsi. Aduh, gimana nih anak umur 6 tahun kok masih belum puasa-puasa, belum bisa-bisa nih, belum tamat-tamat nih gitu kan. Kadang tuh ayah bundanya gengsi gitu ya. Tapi saya juga ngalamin gitu. Ada kata lebar gitu. Iya Allah, sayang banget. Jam 5 sore anak minta buka gitu kan. Aduh, sayang banget 1 jam lagi loh gitu kan. Tamatin aja lah gitu. Nah, kita kembalikan lagi. Kondisi anak kita kira-kira gimana? Sanggup nggak untuk lanjut? Kalau memang dia laparnya cuma, oh, lemes nih lapar nggak ada kegiatan. Oke, yuk kita bikin kegiatan yang menyenangkan buat anak kita menjelang berbuka. Biar anak kita tuh nggak bosen gitu kan. Nah, selanjutnya ya orang tua tadi tidak menuntut untuk anaknya sebentar ya. Nanti Bunda cari setelah ini ya. Nah, sehingga orang tua itu tidak menuntut anak untuk saum, tapi tadi berdasarkan dengan semangat anaknya. Sampai nanti tiba waktunya di usia 10 tahun atau ketika anak sudah balik, kemudian dia belum beres-beres nih saumnya mau nggak mau kita harus tegasin. Tapi si level tegasan itu harus melalui tahap tadi, memantik fitrah keimanannya, menumbuhkan kecintaan dan kesadarannya, membiasakan dia di umur 7 tahun untuk bersaum, untuk beribadah gitu ya. Baru di usia 10 tahun atau balik baru kita ada hukuman. Kita perkuat lagi. Tapi kalau tahapannya benar, insya Allah di usia 10 tahun itu tanpa kita suruh anak juga udah semangat kok. Gitu ya. Jadi harus benar dulu tahapannya. Kemudian anak harus puasa sampai maghrib nggak nih? Belum ya. Apalagi di bawah usia 7 tahun, belum ada tanggungan anak itu untuk saum gitu ya. Bahkan sholat juga tadi ya usia 7 tahun. Tapi sangat boleh nih catatan kita tidak ada paksaan. Kalau anak nggak sanggup ya jangan dipaksa gitu ya. Kamu nggak sanggup ya udah buka gitu ya. Cuman ada sesuatu pemahaman yang keliru gitu ya di antara kita. Kadang itu kita mikir bahwa eh, anak ketika udah buka, yaudah habis ini kamu puasa lagi ya. Kira-kira boleh nggak? Ini yang keliru nih. Harus kita luruskan, nggak boleh ya. Ketika anak sudah berbuka, pahamkan ke anak bahwa, nak, kamu sudah batal puasanya. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Besok kita belajar puasa lagi ya. Jadi ketika udah buka ya pahamkan ke anak bahwa kamu udah batal puasanya. Jangan sampai kita bilang kamu bisa kok puasa lagi gitu ya. Nanti ketika dia udah paham malah jadi kayak gitu. Jadi siangnya makan gitu kan. Terus mengimimi hadiah saat anak tamat saum gitu ya. Baiknya sih sebenarnya enggak ya. Tapi kalau memang anaknya masih membutuhkan boleh. Tapi harapannya bukan hadiah secara material aja. Tapi apresiasi gitu ya bentuknya. Seperti itu. Ah, ini waktunya sudah mau habis ternyata. Nah, ini aku ngasih contoh aja ya. Ini beberapa kegiatan menumbuhkan fitrah keimanan anak di edisi Ramadan. Silakan nanti dibaca-baca. Bisa dikirim juga ya, Teh Farah ya. Filenya ke ayah bunda mbak-mbak sekalian. Nah, ini untuk usia 7 sampai 10 tahun karena memang banyak kan di bawah 7. Jadi mangga dibaca-baca aja ya nanti. Ini contohnya. Ini contoh family project kami. Nggak usah ditiru ya. Pertama kali saya mencanangkan ini gitu ya di sesi sharing. Kompleks banget teh. Ya Allah itu gimana bikinnya gitu ya. Nggak usah sama. Nggak harus sama gitu ya. Jadi silakan ayah bunda mbak-mbak sekalian merancang project Ramadannya dalam bentuk yang paling mudah dipahami. Ini kami tuh bikin poster seukuran apa ya gede banget gitu ya. Kayak spanduk gitu. Kita tempel di rumah. Kemudian ini contoh yang lainnya di tahun-tahun ini 2 tahun ke belakang itu kami temanya tuh ngelmu.
Jadi ngaji, empati, murojaah, ngulik, literasi, ucap yang baik. Ini kita bikin dan sampai sekarang masih dipajang gitu ya. Dan insya Allah tahun ini juga kita masih pakai ini projectnya. Kita ambil satu komponen, karena ini kan banyak banget ya. Kalau tahun lalu itu kita projectnya itu lebih ke murojaah. Jadi memang lebih ke nambah hafalan, terus murojaah sama ucap yang baik. Nah tahun ini insya Allah kita mau fokus di literasi. Jadi insya Allah projectnya ini Alhamdulillah sekarang anak saya udah disuruh bikin, udah bisa bikin ini gitu ya. Ini flyernya, flyer buatan anak saya belum beres sebenarnya, tapi saya comot aja. Jadi kita insya Allah di tahun ini bikin project keluarga itu Rubik, ruang baca dan interaksi keluarga. Kita bikin perpustakaan yang dibuka setiap, oh ini waktunya belum diganti. Setiap jam 6 sampai jam 7 jam setengah 6 sampai jam 7 pagi gitu ya. Jadi memang target kita memang tidak tidur habis subuh. Jadi habis subuh kita beres-beres, buka perpustakaan, ngaji bareng, terus nanti jam setengah 6 kita persilahkan kalau ayah bunda sama anak-anak komplek ini mau datang ke sini boleh gitu kan. Kita buka perpustakaannya. Ada apa aja kita bikin, ada siapkan aneka buku cerita. Kita sudah kemarin aduh sampai belanja gitu ya. Apa ya buku cerita yang belum kita punya tentang keislaman nih gitu kan. Kita beli pengetahuan sains keislaman, terus nanti kita coba buka sesi sepekan sekali buat read aloud gitu ya, sama ngedongeng. Nanti yang read aloudnya anak saya gitu yang pertama, sekarang udah bisa dimintain jadi pendongeng gitu ya. Dan yang terakhir itu di akhir sesi 15 menit terakhir sebelum jam 7 kita akan ada main bareng board game, kita seru-seruan bareng dengan tema keluarga gitu ya. Ini project Ramadan kami. Dan yang paling penting itu adalah bagaimana proyek-proyek yang sudah kita rancang selama bulan Ramadan ini semangatnya bisa tetap terjaga, bisa tetap di kebaikannya dilanjutkan di 11 bulan setelah Ramadan gitu ya. Nah, ini PR bersama kita ya, Mbak-mbak, ayah bunda sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita persiapkan di bulan Ramadan ini menjadi ikhtiar kita, menjadi pribadi dan keluarga yang dicintai Allah gitu ya. Mudah-mudahan Ramadan ini bukan Ramadan terakhir kita, supaya di Ramadan selanjutnya itu kita bisa mempersiapkan diri kita, keluarga kita menjadi lebih baik lagi gitu ya. Mungkin itu aja Teh Farah dari saya. Terima kasih banyak ayah bunda mbak-mbak sekalian. Semoga ada kebaikan yang bisa didapatkan. Amin. Atur nuhun Teh Kiran. eh Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyimak nih. Masya Allah loh, ini tidak ada yang berkurang ya pesertanya. Nggak ada yang live-live duluan nih, Masya Allah. Semangat. Teh Kiran, ini udah masuk pertanyaan di kolom chat. Pertama dari Mbak Sulis, anaknya usia 4 tahun. Assalamualaikum Teh, anak saya mulai tertarik ikut puasa. Gimana Teh memfasilitasinya? Apakah ada batasannya supaya tetap menjaga kecintaannya dengan bulan Ramadan? Langsung dijawab aja dulu Teh. Oke. Nah, usia 4 tahun ini ya tadi ya kita balik ke tahapan fasenya kita masih menguatkan cintanya gitu ya. Jadi boleh banget kalau misalnya anaknya tuh eh, pengen, mana tadi pertanyaannya? Oh, yang di atas ya. Tadi. Di atas Teh. Oke. Nah, mau belajar puasa ya boleh ya tadi ya nggak apa-apa kalau memang semangatnya itu muncul dari anak, kayak misalnya tuh masih kecil gitu kan belum disyariatkan untuk pakai jilbab sebenarnya, tapi anak tuh bunda aku pengen pakai jilbab biar cantik kayak bunda gitu kan, masya Allah gitu kan, itu kan seneng ya kita ya. Jadi sama sama seperti itu, nggak apa-apa, ajak aja ayo, minimal itu kita bangunkan dia ketika sahur. Ketika kalau misalnya sebelum tidur kita sounding ya, biasanya anak tuh bunda besok sahur bangunin ya. Nah, bangunnya ini karena PR kan ya, PR, tapi ya nggak apa-apa, kita nggak harus memaksakan tapi kita ikhtiarkan gitu ya. Kalau anak saya tuh punya rutinitas pengennya dibangunin sama lagu yang sahur sahur gitu ya, anak-anak kayak gitu ya. Jadi harus dinyalain alarm atau video yang sahur sahur dia tuh langsung bangun loh. Kalau misalnya dibangun, ayo bangun teteh, ayo bangun, itu susah banget ya, sama gitu namanya anak-anak gitu ya, pasti masih ngantuk gitu. Tapi ketika langsung di setelin lagunya langsung bangun ya, jam berapa ini katanya gitu. Oh berarti polanya seperti itu. Nah silakan ayah bunda dicari pola yang paling membahagiakan gitu, yang paling sesuai dengan anaknya kayak gimana. Nah, diajak dulu, dibiasakan dulu untuk sahur. Jadi kalau di FB itu kan poinnya itu kesadarannya, tapi kalau dari Ustadz Ferus boleh kok gitu ya dengan pembiasaan gitu ya. Pembiasaan itu dengan apa? Dengan didampingi juga gitu. Jadi bukan hanya sekedar disuruh
ayo kita sahur sahur gitu, tapi tidak diedukasi. Kenapa sih kita harus sahur? Kenapa sih sahur itu sebelum subuh? Kenapa sih kita puasanya sampai maghrib gitu ya? Itu kita sambil sounding. Jadi sambil kita membiasakan, kita sounding juga. Apa sih kebaikan yang didapatkan selama kita menjalankan ini gitu kan ya? Jadi seperti itu ya. Jadi diajak aja dulu semampunya gitu ya. Kalau misalnya dia sudah buka, ya nggak apa-apa gitu. Disampaikan, Dek, puasa itu harus sampai maghrib. Kalau misalnya adik sekarang buka, nggak apa-apa. Adik batal dulu puasanya karena memang adik masih kecil. Nanti kalau adik sudah besar harus sampai maghrib ya puasanya ya. Insya Allah kita belajar bareng-bareng ya, gitu kan. Itu dipahamkan kepada anak kita. Kadang berat gitu kan, berat gitu ya. Kita tuh kadang, aduh nanggung banget. Aku juga ngerasain gitu anak tuh jam 5 sore minta buka gitu ya. Tapi ya, ya udah sih gitu ya. Udah sih namanya juga anak-anak. Kadang kan ya jangankan anak-anak ya, emak-emak gitu ya, haid jam 5 sore. Sedih. Aduh, bentar lagi maghrib gitu ya. Nah, ketahuan haid itu menjelang buka lo lagi nyiapin masak gitu ya baru ngeh pas kamar mandi. Hah? Haid ya? Haid ya? Oh ya itu tapi yang kembali lagi gitu kita lurusin niatnya kalau memang niatnya karena Allah kita nggak akan ada kecewa ya nggak sih? Oh ya haid juga kan keutamaan dari Allah gitu ya keistimewaan dari Allah. Ya udah alhamdulillah kita terima gitu ya. Sama apalagi dengan anak kita yang memang belum ditanggung gitu ya belum disyariatkan untuk saum gitu ya. Oh ya udahlah kalau nggak kuat ya nggak apa-apa besok buka besok kita belajar lagi ya semangat ya besoknya belajarnya ya gitu kan kayak gitu jadi nggak apa-apa gitu ya gimana fasilitasinya biar ada batasannya ya tadi ya kalau misalnya anaknya udah ngerasa kalaupun anaknya bilang bunda aku kuat kok tapi kita ngeliatnya anaknya ngelempreng gitu ya di depan TV atau misalnya lemas banget selemas-lemasnya kayak diajak gerak aja nggak mau adik adik gimana adik kalau nggak kuat nggak apa-apa yuk buka yuk nggak mau bunda anak saya itu yang pertama anak yang pertama itu udah mulai paham gitu ya waktu umur anak pertama saya itu mulai saum tuh umur 3 tahun itu pun sama gitu ya kita nggak maksa tapi dia misalnya mau puasa gitu oh ya udah nggak apa-apa hari pertama dia cuma setengah hari hari kedua sampai asar gitu. Hari ketiga dan selanjutnya masya Allah gitu kan dia tuh disuruh buka nggak mau gitu ya nggak bunda walaupun kelihatannya lemes itu nggak apa-apa bunda bentar lagi mau mau tamat teteh bisa aku sampai maghrib gitu itu anak kecil gitu tapi ya kita lihat kalau anaknya semangat gitu ya nggak apa-apa dan ketika buka kita apresiasi apresiasi itu bukan berarti dikasih hadiah gitu. Apresiasi itu bisa aja dikasih eh ya pujian gitu ya misalnya, ih masya Allah anak bunda, bunda senang banget dong ngelihat semangat kamu belajar saum gitu kan. Jadi diapresiasinya itu semangatnya, bukan hasilnya gitu. Mau dia sampai siang, sampai sore, sampai maghrib kita apresiasi gitu karena dia mau belajar supaya tetap menjaga kecintaannya dengan bulan Ramadan itu ya tadi ya. Jadi tidak ada paksaan, insya Allah rasa cintanya tetap terjaga. Tapi kalau dipaksa akhirnya, males, lapar, pasti harus sampai maghrib. Nggak bisa nih kita buka duluan. Nggak bisa nih kita gini gitu kan. Jadi ngeluh akhirnya. Tapi kalau nggak ada paksaan, timbul dengan kesadaran, insya Allah tidak ada trauma gitu ya di bulan Ramadan gitu. Kayak gitu ya. Dan lagi-lagi kita tanamkan ke anak bahwa Ramadan itu bukan berkaitan dengan saum aja gitu ya. Kan kadang kalau saum aja tuh, lapar nanti nggak boleh makan. Gitu Ramadan tuh banyak loh kebaikannya bukan sekedar saum tapi kita punya banyak sekali amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Misalnya anak sedih karena bunda aku buka deh jadinya nggak apa-apa nah masih ada amalan yang bisa kita lakukan. Adik kan bisa bantu bunda bagi-bagi takjil gitu ya ke orang-orang di sekitar. Jadi kita eh, apa ya bahagiakan mereka dengan amalan-amalan lainnya karena mereka belum sanggup untuk saum sampai maghrib gitu kan gitu ya itu kayak yang pertama kemudian yang kedua dari Teh Dita ya. Ya, dari Mbak Dita, Hmm. usia anaknya 4 tahun. Assalamualaikum, Teh. Anak saya perempuan, biasa selalu ikut tarawih ke masjid. Tapi karena tahun ini saya punya bayi, sepertinya belum bisa tarawih di masjid. Bagaimana jelasin ke anak kalau dia mau ikut tarawih sama bapaknya? Oh, ya nggak apa-apa dijelaskan aja misalnya eh, Bunda tuh lagi nggak memungkinkan nih taraweh di masjid. Teteh mau ikut taraweh sama ayah atau mau di rumah sama Bunda gitu kan. Jadi kalau aku tuh ngasih opsi gitu aja gitu ya. Kalau mau taraweh di masjid sama ayah boleh, tapi bantu ayah ya. Karena kan di masjid itu bukan cuma kita doang yang sholat. Banyak tuh orang-orang yang lagi sholat. Kalau teteh main-main, nanti orang-orang jadi terganggu sholatnya gitu ya. Bisa nggak teteh? Buat nggak main-main ketika sholat gitu. Kalau teteh mau main, boleh nanti selepas sholat misalnya ketika ketemu temen main dulu boleh, asal tidak mengganggu orang lain gitu. Disampaikan dengan baik karena kan namanya di masjid itu banyak ya persepsi orang-orang ya.
Alhamdulillah kalau masjid kita ramah anak gitu. Kadang kan ada orang yang merasa terganggu, apalagi orang tua gitu ya. Terganggu saking keselnya, mana sih orang tuanya gitu kan. Sedangkan kita nggak bisa menemani gitu kan. Nah itu kita bikin kesepakatan dulu sama anak kita. Kalau anak kitanya bersedia, dia berkomitmen, ya nggak apa-apa, izinkan aja. Ya sholat di tempat perempuan juga nggak apa-apa gitu. Kalau 4 tahun kayaknya rasanya udah mulai paham ya. Kalau misalnya ada tetangga kita yang bisa dititipi, boleh teh tolong liatin ya, ditegur aja kalau misalnya main-main gitu ya. Nggak apa-apa gitu ya, saya dititipin aja gitu ya. Tapi nggak apa-apa nanti sama ayahnya dah gitu ya. Atau kalau kita sebagai orang lain temennya misalnya nih ya, Teh Farah nggak bisa nih ke masjid, ada teh jadi teh ya Mbak Hesti, ada Mbak Hesti, karena memang Teh Farah baru punya bayi misalnya, sama Mbak Hesti bilang nggak apa-apa teh, sama aku aja anaknya, itu kan lebih baik ya gitu ya. Saya juga sama, di komplek itu ada tetangga yang eh, anaknya tuh ikut sama ayahnya, jadi kalau eh, lagi tarawih tuh nempelnya sama anak saya gitu kan, kadang jadi kan kalau sama temennya jadi ngobrol gitu kan, karena kita merasa tanggung jawab gitu. Oh ya, kan ada anak saya, ada tetangganya, yaudah kita, gimana kalau misalnya mainnya setelah sholatnya selesai, setelah sholat selesai boleh main, ketika nanti khutbahnya mau mulai, diem lagi, kita sholat dulu, setelah sholat lagi boleh main lagi gitu kan. Itu biasanya anak mau gitu ya, kalau misalnya bersama temennya, ajakin temennya kayak gitu. Nanti setelah itu kita, kalau di masjid saya itu ada lukoto, ada barang ini gonimah ya, gonimah. Jadi kalau buka puasa itu kan kadang berlebih ya, makannya banyak gitu ya. Jadi setelah tarawih itu anak-anak dibagi, "Oh, nanti itu ada itu loh, ada snack yang dibagiin." Jadi kalau misalnya teman-teman bisa, nanti Bunda coba tanyain ke pengurus masjidnya, kira-kira ada nggak ya lebihan snack yang bisa dibagiin gitu kan. Ya nggak apa-apa gitu ya, dikomunikasikan dengan cara yang baik gitu. Kalau misalnya anaknya dirasa, oh kayaknya anak kita belum siap deh, diobservasi aja, misalnya dibawa sama ayahnya, Bun, kayaknya nggak siap deh dia. Masa coba sholat dari saf ahwat langsung ke depan lari-larian gitu kan. Oh berarti nggak apa-apa, kita kita sounding ke anaknya, karena teteh belum siap, karena ade belum siap, sholatnya di rumah dulu ya sama bunda. Nggak apa-apa kok, pahalanya sama insya Allah gitu ya. Masih dapat pahala berjamaahnya kalau kita bareng-bareng sholatnya gitu. Kayak gitu ya, jadi kita sounding, kita samakan dulu persepsinya, bikin kesepakatan, dan kasih konsekuensi. Misalnya, kalau suami saya tuh bilang ke anak, kalau misalnya, saya juga sama waktu itu ketika anak masih bayi, nggak ke masjid ya, bilangnya gini, Teteh, kalau Teteh sama AA, kalau misalnya di masjid main-main saat sholat dan mengganggu orang lain, besoknya di rumah dulu sholatnya ya. Kalau misalnya sudah siap ke masjid lagi, nanti ayah bawa lagi ke masjid. Jadi kasih ada rentang dia untuk mengevaluasi dirinya. Misalnya, oh seminggu atau 3 hari TTAA di rumah dulu sholatnya. Nanti kalau sudah siap untuk sholat di masjid dan tidak bermain-main lagi, ayah akan ajak ke masjid gitu kan. Karena memang anak saya yang kedua itu luar biasa motoriknya. Suami saya tuh kebetulan DKM gitu ya. Jadi sering ngimamin di depan. Anak laki-laki saya tuh naik ke pundaknya lagi sholat gitu, naik ke pundaknya terus ditindihin terus loncat gitu kan. Anak saya itu luar biasa banget, sampai suami itu bikin kesepakatan kayak gitu, konsekuensinya kalau misalnya seperti itu lagi, 3 hari ke depan tidak ikut ke masjid gitu kan. Jadi ditegasin, alhamdulillah sekarang udah umurnya tuh 7 tahun ya, sekarang udah bisa dikondisikan ya, dia masih main-main tapi ya setidaknya tidak mengganggu orang lain lah gitu ya, gitu. Oke lanjut. Ini ada satu lagi teh dari Mbak Ahyani. Assalamualaikum teh. Saya Ahyani usianya 5 tahun. Anaknya contoh hadiah selain memberi barang apa ya teh? Hmm. Hadiah selain memberi barang ya. Ini metode sebenarnya kan. Apresiasi itu metode gitu. Kan kalau dulu tuh ada reward and punishment gitu. Tapi kalau saya dengan keluarga tidak pakai reward and punishment, tapi kesepakatan dan konsekuensi. Jadi yang dikasih itu konsekuensinya. Kalau apresiasinya kita pasti kasih gitu ya. Mau sebesar sekecil apapun usaha anak-anak kita, kita kasih apresiasi. Bentuknya bebas. Kalau saya bikin kayak jurnal Ramadan. Jurnal Ramadan itu gimana ya? Jadi eh, ada dot-dotnya, misalnya nanti pasang stiker gitu ya. Nanti coba saya share ya. Jadi pasang stiker ini, oh nggak bisa ya di HP. Jadi nanti tuh dipasang stikernya. Kalau misalnya dia puasa sampai maghrib, dibikin stiker yang di tengah, ditempelin stiker yang di tengah. Oh ini Masya Allah kamu hari ini puasa loh sampai maghrib. Keren banget. Kira-kira besok bisa nggak ya? Kalau misalnya dia nggak puasa sampai maghrib, oh nggak apa-apa kamu belum puasa ya. Kita masih banyak kok kolom-kolom stiker puasa yang bisa dipenuhin gitu ya selama 1 bulan gitu ya. Jadi kalau sekarang nggak bisa, besok kita belajar lagi ya gitu. Gitu. Terus kalau dia sholat berjamaah subuh, kalau saya tuh nyantuminnya subuh ya.
Kalau sholat berjamaah subuh di masjid ditempel. Kalau misalnya dia ngaji ditempel gitu, dibikin stiker gitu. Itu bentuk apresiasi, tapi bukan barang gitu. Jadi dia semangat sendiri. Masya Allah, lihat coba. Seneng nggak kalau misalnya stikernya lengkap? Bagus ya. Kalau stiker yang saya punya itu punya Kifaga gitu ya. Kebetulan saya dengan teman-teman dari Kifaga tuh eh, inisiatif bagaimana caranya memantik semangat anak-anak untuk menjalankan amalan yaumiyah di bulan Ramadan. Jadi dibikin lucu-lucu gitu ya. Kalau misalnya stikernya lengkap, bentuknya kayak bunga. Kalau stikernya nggak lengkap, bolong-bolong bunganya gitu ya. Kan sedih tuh lihat kelopak bunganya tuh kosong gitu ya. Nah itu jadi sayang banget kalau kelopaknya kosong. Yuk kita lanjutin gitu kan. Atau misalnya kami tuh bikin dua seri kalau nggak salah ya, yang pemandangan sama yang astronot. Coba lihat ya jadi kosong kan ya, jadi jelek gitu ya. Gimana ya biar penuh? Oh ya kita belajar bareng-bareng gitu. Itu salah satu bentuk apresiasi. Kalau enggak misalnya dipeluk. Kalau misalnya, aduh susah banget ya kalau nggak dikasih barang, ya nggak apa-apa, tapi tidak selalu gitu. Kenapa sih tidak selalu? Biar anak itu orientasinya bukan hadiah, bukan barang. Kalau nggak dikasih hadiah, aku nggak mau puasa. Kan ya gitu kan ya? Kalau misalnya iming-imingnya itu barang gitu ya. Tapi kita bilangin, Tete AA, Tete AA. Kalau misalnya, Bunda aku mau dibeliin apa misalnya mainan dulu baru aku mau puasa. Oh, bukan begitu caranya. Bunda dan Ayah tuh pengen loh ngasih hadiah buat Teteh. Tapi bukan karena puasanya. Tapi Bunda sama Ayah pengen lihat usahanya Teteh dan AA. Coba Teteh berusaha dulu yang maksimal. Gimana? Bisa nggak nih saum sebulan penuh gitu ya? Minimal tuh kasih-kasih toleransi lah 3 kali lah batalnya gitu ya. Karena kan biasanya kepotong mudik ya. Di perjalanan, mudik, safar. Anak tuh udah bilang, Bunda kan sekarang lagi perjalanan. Perjalanan kan bukan boleh berbuka puasa. Oh iya, boleh. Anak tuh udah bisa kayak gitu sekarangnya nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa karena kan kita udah syariatnya, maksud sih kita menghalangi syariat saum di perjalanan, kita memaksakan anak gitu kan. Jadi nggak apa-apa gitu kan, ketika kasih toleransi. Nggak apa-apa kalau misalnya kamu semangat saumnya, insya Allah ayah bunda pengen kasih hadiah, tapi hadiah itu bukan ya edukasinya gitu, jujur cuman so kamu beresin saumnya sebulan penuh nanti dikasih hadiah, nggak kayak gitu. Tapi ayah bunda tuh pengen ngasih hadiah, tapi ayah bunda pengen lihat usahanya kayak gimana dulu. Yang hadiah ini bukan karena teteh puasa loh, jadi bukan hadiah buat puasanya, tapi buat usahanya, buat semangat belajarnya gitu. Jadi apresiasi yang kita apresiasi itu semangatnya dia untuk belajar, berusaha gitu ya, kita apresiasi. Tapi kalaupun puasa ya itu bonus gitu ya. Kalau dia bisa sampai beres, alhamdulillah gitu kan ya. Seperti itu ya, ayah bunda ya. Ini ayah bunda karena ternyata ada ayahnya ya, masya Allah. Oke, ada lagi teh? Ada lagi yang mau bertanya langsung, barangkali ada yang mau tanya langsung, boleh langsung ini nih angkat angkat tangan ya, raise hand. Iya, jadi yang tadi saya sampaikan. Oh ya, saya izin coba share yang video, boleh nggak teh? Oh iya boleh 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 teh. Boleh, aku coba share ya videonya. Jadi aku tuh sama keluarga ini, saya karena memang anaknya masih kecil ya, teman-teman ya. Jadi tonton ini video di tahun 2020, awal pandemi kalau nggak salah ya. Nah ini subuh-subuh kami jalan, waktu ini tuh nanjak gitu ya. Udah jalan anak-anak yang baru mulai puasa nih, anak pertama saya baru mulai puasa saat ini.
Oke, gitu ya, ayah bunda, mama sekalian ya. Itu salah satu cuplikan satu hari doang gitu ya. Jadi ternyata banyak yang bisa kita lakukan dalam satu hari gitu ya. Dari mulai subuh kita mengamati pergerakan langit yang awalnya warnanya itu gelap. Kita ajak ngobrol, kenapa ya langit warnanya gelap? Coba kita lihat berapa menit kemudian, bunda bunda langitnya kok berubah ya? Kok jadi abu-abu ya? Kok jadi biru ya? Kok jadi terang ya bunda? Iya gitu ya. Itu mengamati itu bisa kita lakukan di bulan Ramadan gitu. Karena kan anak itu bangunnya lebih awal karena sahur gitu kan. Nah, itu yang jadi pembiasaan kami. Kami tuh di tahun 2020 walaupun pandemi ya 2020 kan ya waktu itu ya. 2021 gitu ya. Pokoknya udah pandeminya udah nggak terlalu seram-seram amat sebenarnya ya. 2021 kayaknya ya. Udah nggak terlalu seram-seram amat. Jadi sudah mulai ada yang ke masjid kalau subuh gitu kan. Mulai datang tapi masih pakai protokol kesehatan gitu kan. Nah, itu udah mulai dirutinkan gitu ya. Jalan pagi. Walaupun ya waktu itu kan anak-anak belum puasa ya. Kalau sekarang anak-anak udah puasa udah mulai rasa capek bunda kalau jalan keliling komplek pagi-pagi gitu ya. Nah, kalau dulu tuh anak-anak masih semangat gitu ya. Jadi pagi-pagi tuh kita jalan mengamati bunga gitu. Kira-kira bunga apa yang ditemui di sepanjang jalan, kita foto, kita bikin jurnalnya gitu kan. Banyak sekali aktivitas yang bisa ayah bunda, mbak-mbak sekalian lakukan bersama keluarga gitu ya di bulan Ramadan. Jangan disia-siakan. Itu aja Teh Farah. Mangga, Teh Farah. Teh izin aku bertanya ya. Oke, mangga. Itu maintain tenaganya gimana Teh kalau buat ibu-ibu dan bapak-bapaknya? Soalnya kalau anak-anak mah kayaknya tenaganya nggak perlu di-maintain ya karena mereka mah ya highway mau kemana highway gitu. Kalau Teh Kiran sendiri maintain tenaganya gimana tuh? Pasti kan ada aja ya kayak, aduh hari ini udah jalan atau malam abis tahajud agak ngantuk misalnya kayak gitu. Paginya gimana gitu? Nah, ini karena memang yang dipantik itu kesadaran dan pembiasaan. Masya Allah ya, aku juga ngalamin kok teh. Apalagi kalau mama segala digarapkan ya kayak kita-kita ini gitu ya. Kadang tuh malam-malam masih ngerjain proyekan, masih ngerjain tugas komunitas gitu ya. Jam 2 harus bangun gitu ya, masak sahur gitu ya. Pagi-pagi teh nundutan gitu ya. Ini aku alami teh. Jadi aku pernah di tahap habis subuh tuh udah kayak buka Quran mah buka Quran gitu ya, tapi ternyata jeduk jatuh gitu ya. Nah, tapi karena memang semangatnya yang dijaga anak-anak gitu ya, kesadarannya yang dipantik, aku yang diingetin deh sama anak gadis tuh ya gitu, bunda nggak boleh tidur tahu bunda habis subuh. Jadi oh iya bener ya Allah, malu banget udah diingetin gitu ya. Akhirnya kita keluar gitu ya, senam gitu ya di luar gitu ya. Kadang kalau memang capek banget misalnya, Tata bunda izin banget ya hari ini bunda, mohon maaf banget jangan ditiru ya bunda, semalam belum sempet tidur gitu ya. Bunda izin istirahat dulu sebentar, tapi bunda usahain buat nggak tidur. Kalau memang ketiduran nanti tete bangun aja, nanti bunda bangun lagi. Cuman tete bunda izin sambil rebahan gitu kayak gitu ya. Jadi kerjasama saling mengingatkan dan saling menguatkan itulah yang harus dibangun gitu ya dalam keluarga. Karena kalau kita doang ya mbak-mbak sekalian, biasanya kan yang semangat tuh ibu-ibu ya, capek. Capek banget kalau kita doang. Tapi yang kita bangun itu adalah semangatnya. Bagaimana kita menumbuhkan tadi bonding di keluarga, kolaborasi bareng pasangan, bareng anak-anak supaya kita saling saling mengingatkan, saling menguatkan. Aku tuh kalau untuk udah capek banget ya seharian, ayah kita buka di luar yuk. Kita buka di luar yuk. Kayaknya hari ini aku pengen libur masak gitu ya. Ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi silahkan disepakati bareng keluarganya. Kira-kira kalau udah lelah, udah burn out gitu ya, bundanya gitu ya. Kayaknya capek banget nih. Kira-kira apa ya? Kita agendain ngapain ya? Misalnya, oh kita di luar yuk gitu ya. Puasa apa buka bersama, buka di luar yuk sekeluarga gitu ya. Buka aja. Nanti kita sholat berjamaah di masjid terdekat misalnya gitu. Atau misalnya, oh kayaknya untuk recharge semangatnya, ya udah seharian ini kita libur dulu ya jalan-jalannya gitu ya. Kalau anak-anak masih kecil kan yang capek tuh emaknya ya, anaknya mah nggak capek gitu ya karena belum tamat puasanya. Teteh, kita libur dulu ya hari ini jalan-jalannya. Hari ini kita membaca di rumah gitu. Aku pernah di tahun yang tadi ya project yang jalan-jalan setiap hari itu kita jalan-jalan karena memang komplek baru kita baru pindah, makanya kita jalan-jalan terus ya setiap pagi itu kita keliling komplek mengenal ada apa yang baru, apa yang belum kita kenal, mana yang belum kita ketahui, kira-kira rute ke rumah kita kayak gimana, tetangga kita siapa aja gitu ya. Itu project yang kita lakukan setiap hari gitu ya. Nah, karena setiap hari banget aku juga ada titik lelahnya. Oh, hari ini kita hari berkarya. Silakan Teteh AA gitu ya, adik-adik
Kifa Kayuf ya, mau bikin project apa di rumah, Bunda printin, nanti kalian gunting-gunting gitu ya. Padahal alibinya bundanya pengen rebahan gitu ya, pengen istirahat gitu ya, capek. Tapi anak mah ya dibuat happy aja, kira-kira apa yang bisa mereka kerjain, dan kita bisa istirahat gitu aja. Ada lagi kak yang mau bertanya atau cukup? Satu, dua, tiga. Oke, kayaknya udah cukup ini teh ya. Siap, siap. Oke, jazakillah khair Teh Kiran sudah sharing ilmu dan pengalamannya pada malam hari ini ke kami semua gitu ya. Insya Allah bermanfaat banget Teh. Terus mungkin ada yang terinspirasi juga. Saya juga tadi terinspirasi. Oh iya ya, belum pernah bikin proyek berbagi gitu ya. Gitu. Oke. Alhamdulillah. Iya. Ini kalau teman-teman ada yang mau buka kamera, boleh kita mau foto bareng dulu setelah ini. Dikasih waktu dah 2 menit buat ambil jilbab. Sambil Hai. mau kena ya. Gercep sekali, Ibu Yuli. Boleh nih ambil jilbab dulu, mau foto bareng. Mau kena boleh. Pakai avatar boleh, pakai avatar. Kalau pakai avatar yang cantik avatarnya ya. Ya, Yang amazing nggak pada avatarnya. buka. Ada lagi nggak yang mau ngambil jilbab? Oh, ada. Ih, Bu Dana. Uhuy. Ada lagi yang mau ambil jilbab? Oh, ada. Oh, ini ya Allah, Abang sama Kakak Mariam belum bobo. Ah, ini nama anak-anaknya. Saya kira ayah bundanya loh. Ada itu ayahnya lagi di samping gitu. Masya Allah. Eh, eh, ada Aidan, Alki belum bobo juga. Ibu Solis mau buka kamera nggak, Bu? Makanya masih on semua. Hmm, Iya, Acu. padahal udah jam 9 ya, di sana setengah 10 ya. Iya. Masya Allah. Udah ya. Oke, baik. Izin foto bareng dulu ya. Lihat ke kamera semuanya. Satu, dua, tiga. Kedengaran nggak di foto? Kerasa nggak? Kerasa nggak? Rasa nih Oh, ada efek suaranya nih ya, Masya Allah. Mama Dita, mana ada nggak? Mau buka ini nggak? Ditukuin, buru. Oh iya. Nah, malah babahnya embun. Foto dulu. Ikut kah? Masuk kah? Oke ya. Lihat kamera lagi ya. Satu, dua, tiga. Oke. Jazakumullah khairan semuanya. Teh Kiran, mangga Teh Kiran kalau mau live duluan. Setelah ini mau ada pengumuman dulu terkait Reddit. Tapi kalau mau di sini ya nggak apa-apa. Atau mau live duluan juga nggak apa-apa. Aku izin duluan aja ya. Ngomong Oke. ngondisiin anak-anak juga nih udah mulai Mm-mm. diketok-ketok. Oke, Sampai ketemu jazakallah khair lagi, Teh sekali lagi, Farah dan Teh teman-teman Kiran. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini kan pasti saat-saat yang kalian tunggu ya. Ini spesial ya buat teman-teman yang ikut webinar pada malam hari ini, ngikutin dari awal sampai akhir. Masya Allah, Alhamdulillah, Alki bersin. Ibu Farah izin share screen ya. Kita mau, Ibu Farah mau kasih tahu dulu. Hahaha. Ini. Aduh, mana-mana. Ini kelihatan ya. Nah, Alhamdulillah, hari ini kita sudah menyelesaikan rangkaian kegiatan Ramadan Playdate yang pertama nih. Kita sudah melaksanakan webinar. Kelihatan ya, Bu Ibu? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Dah Halid. Ya, Alhamdulillah malam ini tadi udah selesai webinar kajian keluarga spesial Ramadannya.
Kemudian agenda selanjutnya, Playdate Gembira Menyambut Ramadan. Ini udah di-spill ya di grup. Insya Allah hari Rabu. Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih untuk Playdate Ramadan. Ini perdana Ibu Farah share duluan di sini karena teman-teman udah ikut di webinar kajian keluarga. Tada! Nah, rangkaian kegiatannya dari ada 3 hari. Ada hari Kamis tanggal 5, hari Rabu tanggal 11, dan hari Sabtu tanggal 14 ya. Jadi ini memang hari Kamis, Rabu, dan Sabtu. Rangkaian kegiatannya apa saja? Ada berkisah, kemudian ada Islamic Fun Learning, dan ada jelajah masjid. Untuk rinciannya seperti ini. Nih, di hari Kamis, eh, kita mau berkisah tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian mau eh, sama-sama belajar surat Atin ayat 1 sampai 4. Kemudian untuk fun learning-nya ada DIY clay. Nanti hubungannya sama berkisah yang penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Ini hari Kamis ya. Ini hari Kamis. Kenapa hari Kamis? Supaya udah terbiasa lah ya, kan udah hari kelima puasa, jadi insya Allah udah nggak terlalu capek. Terus ini yang playdate pertama hari Kamis, kemudian ini yang playdate kedua, insya Allah minggu depannya hari Rabu tanggal 11. Kegiatannya apa saja? Yang pertama berkisah tentang Nabi Muhammad SAW. Yang sebelah mana tuh nanti ya. Kemudian ngelanjutin surat Atin ayat 5 sampai 8. Kemudian belajar adab berbuka puasa dan fun learning-nya membuat lukisan kurma. Jadi sebenarnya temanya itu kisahnya yang mau diambil di Al-Quran itu adalah kisah-kisah buah dalam Al-Quran. Yang diambil itu kalau yang ini hari Kamis itu buah tin. Kemudian kalau yang di playlist kedua itu buah kurma. Nah, nanti kisahnya juga tentang Nabi Muhammad dan Tupai, kurma gitu. tupai. Takut? Gak usah takut, ini kan gambar aja, Dek. Takut. Oh Ini ya. segitiga. Nah, ini yang playdate ketiga. Yang playdate ketiga ini, insya Allah kita mau jelajah masjid. Terus ada berkisah tentang sungai di surga. Ini di-spill dulu ya, masjidnya dekat sama sungai, Sungai Mahakam. Jadi nanti eh goalnya adalah memberikan imaji positif gitu ya. Kalau sungai di dunia tuh seperti ini, tapi kalau di surga sungainya itu ada minuman-minuman Lucu tuh. kayak gitu ya. Terus kita karena udah selesai surat Atinnya, kita murojaah bersama surat Atin, kemudian dilanjut buka puasa bersama di masjid dan sholat berjamaah. Silakan kalau mau sampai sholat tarawih di masjid boleh, tapi rangkaian kegiatannya sampai sholat maghrib berjamaah gitu. Nah, si goreng. Nih, terakhir. Nah, ini khusus teman-teman yang di Samarinda ya. Mohon maaf ya, ini yang di luar Samarinda belum bisa ikutan dulu karena ini acaranya di Samarinda. Boleh kalau mau ngetek, ngetek ya, ngetek karena kuotanya cuma 20 anak. Ini boleh kalau teman-teman mau ngetek duluan ya, untuk daftar Playdate Ramadan. Ini dibuka eh, baru di-share buat yang teman-teman ikut webinar di bit.ly/ps strip Ramadan 1446 ya. Boleh ngetek dulu aja, pembayarannya boleh nanti ya, habis gajian boleh lah. Asal jangan gajian bulan depan, bulan April ya, jangan ya. Ya pokoknya sebelum sebelum Ini 4. yang tanggal 5 itu ya, sampai tanggal 4 lah. Tuh, ini aman nih, boleh ngetek dulu. Jadi beruntung sekali teman-teman yang hari ini datang webinar sampai akhir. Ya, ada yang mau ditanya Jangan, jangan. dulu? Tidak baik begitu, tidak baik cara jilbab. Ada yang mau ditanya dulu terkait Playdate? Oke, apa nih? Ada yang nanya Kak Wi, mantap.
Oh, jam berapa? Kalau kegiatan Ramadan untuk yang tanggal 5 sama tanggal 11, ya tanggal 5 sama 11 itu pagi. Itu jam 10 sampai jam 12. Terus tanggal tanggal 14 itu sore karena kan kita mau buka puasa bareng ya. Jadi buka puasa barengnya satu kali aja. Kan tadi kata Teh Kiran nggak boleh sering-sering ya bukbernya ya. Iya, ini teman-teman silakan pilih mau mau cabutan boleh, misalnya cuman bisa di tanggal 5 sama 11, tanggal 14-nya nggak bisa, atau mau ikut tanggal 14-nya aja boleh, atau mau ikut semuanya boleh. Nanti per kelasnya itu biayanya 50.000 per anak gitu. Ya, betul. Terima kasih Ibu Yuli sudah menuliskan kembali. Habis dapat THR boleh kamu THR-nya dapatnya tanggal berapa, weh? Pokoknya sebelum selesai rangkaian ya. Sebelum, sebelum selesai rangkaian lah. Saya doakan supaya Pak RT dapat THR-nya cepet ya. Ya, ntar cepet habis ya. Udah ya, terjawab tadi Bunda Hesti jam berapa kegiatan Ramadannya. Terus usianya usia 3 tahun ke atas. Banding sama single sama Bu. Iya sama ya. Nggak ada bedanya gimana dong. Kalau bersaudara lah, nanti kita bisa cincai-cincai lah kalau bersaudara ya. Ya, bersaudara. Iya, senang kan yang anak dua. Yang bersaudara lah bisa lah cincai-cincai kita ya. Tapi sama semua HTM-nya 50.000. Yes, 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 yes. Alhamdulillah dong. Anu, kalau anaknya 3, ngisi Google Form-nya 2 kali berarti. Iya, ini member aja. Nggak ada diskonnya. Sudah itu. Sudah. Sudah kalian nggak usah dikasih diskon. Kalian tuh cuma dikasih kesempatan nge-war duluan aja kan. Udah senang kan. Nggak usah dibagi yang nggak ikut webinar malam ini ya. Nanti mereka dapatnya tanggal berapa ya mau ke share di grup ya. Tanggal tanggal berapa ya? Ya tanggal-tanggal 1 lah. Wih, love you suka buat. Amankan dulu seatnya. Bayarnya boleh nanti ya habis gajian. Aman-aman. Ya diskon saudara boleh-boleh. Nanti saya hitung dulu. Alhamdulillah di print. Iya nah. Anu, kamu taraweh di mana? Enggak, ini enggak open for umum ya. Nanti kelahi sama member, Bu. Soalnya kuotanya cuma 20 aja. Hitung aja nih anak kalian udah berapa? Rashid, Maryam 2, Sulis, Aidan 2. Ya kan? Aidan, Maryam 2, Devita 1. Ayo, Yuli Anissa 2 anaknya. Berapa tuh? 7. Lia 1 aja ya Mbak Lia ya. Yang Alki belum 3 tahun loh. Mbak Esti 1. Ajija 10. Udah 10. Mbak Dita 1. Alam anak bawang loh masih. Nada Zahro Syahid misalnya 1. Mbak Rina mau berapa anaknya? 2 kah? 2, 14. Mbak Rati, Mbak Rati HBE ya? Bukan di Samarinda kan ya Mbak Rati ya? Terus Mima 2. Nah, di sini aja udah hampir 20. Ini Ahyani siapa ya? Mbak Ahyani HBE atau member Playdate ya Mbak? Ini untuk Playdate-nya, untuk member Playdate dulu nih Mbak. Tuh, Mbak Ratna kan libur dulu ya Mbak Ratna ya? Oh iya, siap. Oh, insya Allah ikut tanggal 11. Iya, nanti di checklist aja di Google Form itu. Mau ikutnya tanggal berapa? Kalau mau ikut semua berarti di checklist tiga-tiganya. Kalau misalnya cuman ikut salah satu aja, di checklist satu aja. Yang dilampirkan di form apa, Bu? Apa aja? Ini aja nih, screenshot ikut webinar. Iya, Mbak Ratna nggak apa-apa, libur aja dulu. Nanti kalau misalnya masih cek jadwal keluarga, iya sih. Tapi kalau yang pagi insya Allah bisa aja loh. Kalau yang pagi mah bisa aja. Kalau misalnya yang bukber itu ya yang harus cek dulu. Iya kalau misalnya tadinya tuh rencananya mau offline dan online playdate-nya. Tapi yang online kayaknya aku nanti cek ombak aja. Misalnya menyapa anak-anak. Kalau misalnya hari apa ya?
Nanti deh, nanti dikabarin lagi. Daftar satu boleh, iya ya cincay anakmu yang satu anak bawang masih bawang merah kah bawang putih itu dan. Hmm, Udah. Ada lagi nggak yang mau ditanya? Ini kita selesaikan dulu di sini pertanyaannya untuk playdate. Soalnya tidak dibahas di grup ya. Off record ya, ya, ya. Nanti bingung loh kok baru diumumin di grup udah penuh ya. Ya, kalau udah nggak ada pertanyaan, silahkan. Kalau mau live Zoom-nya sudah boleh. Tadi jangan lupa linknya di copy dulu yang tadi dari Mbak Yuli itu ya. Mana Mbak tadi kamu tulis tuh? Ini ada di atas nih. Tulisin sini deh. bit.ly slash ps Ramadan 1446. Ya. Oh, boleh cancel, boleh, tapi jangan hamin satu. Kamu ngapain daftar tiga? Banyak betul anakmu. Yang satu maka masih baik. Jangan hamin satu ya. Oke, ya silakan Mbak Ratna. Sama-sama. Boleh cancel, boleh hamin dua ya. Kalau hamin, oh bukan tiga acara itu. Iya bisa cancel masih bisa. Banyak waiting listnya tenang aja. Tapi jangan hari H. Kalau hari H ikam kada dapat refund. Kalau Hamin 2 masih refund 100%. Kalau Hamin satu kita lihat dulu kalau ada yang gantikan refund 100%. Nah, baik loh. Aman aman aman. Oke, siap. Makasih Mimi. Baik, ya dah. Dah, baiklah. Saya kalau tidak ada lagi pertanyaan, ini kalau ada yang mau nanya silahkan japri aja ya. Ini tidak di-share di grup di mana-mana. Jadi cuman di peserta webinar aja di-share duluan tentang pembukaan playdate Ramadan. Nanti yang di grup nanti mungkin di-share-nya setelah hari Rabu. Mau minta hampers boleh japri juga Kak. Minta aja kan belum tentu dikasih. Ya, jazakallah. Ya, selamat istirahat teman-teman semua. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk belajar hari ini. Terima kasih kembali Ibu Dana Manis. Oke, saya tutup dulu ya acara webinar pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. 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 Selamat bobo Maria. Dadah. Dadah. Selamat bobo Alki. Alki tidur Alki. Aidan tidur Dadah, Aidan. Bu Farah. Dadah. 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 Dadah Hamijan. Dadah Syahab. Dadah. Potong rambut kan dia lucunya weh. Sudah ya. Dadah. Tidur ya.